warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Diki Ferdiansa, yang kedua Clara Karunia, yang ketiga Rebika Tika, selanjutnya Fadila Syahidah, dan terakhir saya sendiri Ririn Riantika. Jadi di sini kami akan menjelaskan sekilas tentang teori belajar. Nah, sebenarnya teori belajar itu apa sih? Teori belajar itu adalah menjelaskan suatu konsep dasar, apa itu belajar, mengapa proses belajar dan pembelajaran tersebut bisa berlangsung. Tapi di sini lebih tepatnya kami akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Teori kognitivisme yaitu teori yang lebih mementingkan proses belajar itu sendiri dibandingkan dengan ilmu pengetahuannya. Dalam teori ini dibangun dalam diri individu melalui kegiatan interaksi secara berkesinambungan dengan lingkungannya. Oke, jadi menurut penganut teori kognitivisme ini, mereka itu memandang bahwa tingkah laku manusia itu, tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan juga pemahamannya yang tidak selalu nampak dalam tingkah lakunya. Teori kognitivisme ini sering disebut dengan modal perseptual, yang dimana ini lebih menekankan pengoptimalan pemahaman anak secara rasional terhadap objek. Oleh karena itu, tingkah laku seorang anak dapat dinilai dari pemahaman dan penerimaannya, bukan hanya sekedar dari tingkah lakunya saja. Jadi pandangan secara umum teori kognitif ini adalah merupakan pengertian belajar ataupun belajar yang fokus kepada proses membentuk ingatan, memori, dan menyimpan dan mengolahnya untuk menjadi informasi, emosi, dan hal-hal yang berhubungan dengan intelektualitas. Sedangkan tujuan dari teori kognitivisme ini menurut Gunawan dan Palupi pada tahun 2016, jadi tujuannya itu adalah memberikan peserta didik pengalaman dan juga akan bertambahnya kualitas dan kuantitas tingkah laku dari peserta didik tersebut. Pengertian teori belajar kognitif menurut Jeremy Bruner, Free Discovery Learning adalah proses belajarnya dilakukan dengan penemuan sesuai dengan pencarian atau pengetahuan secara aktif oleh siswa dalam pembelajaran. Keuntungan dalam teori menurut Jeremy Bruner adalah satu, dapat memotivasi siswa menemukan jawaban-jawabannya. 2. Memecahkan masalah secara mandiri, mengharuskan siswa menganalisis sendiri dan mengetahui informasi itu sendiri. Yang pertama, ada komponen reseptor atau alat indera, adalah menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, serta memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Sensory register ini adalah proses pertama tahap pemrosesan memori untuk pengenalan stimulus ke alat indera, dan kapasitas memori di sensory register ini adalah tidak terhingga, karena berdasarkan informasi yang kita dapat itu juga tidak terhingga banyaknya. Jadi sebuah informasi itu memang harus melalui pengenalan dulu. Jadi ibaratnya sensory register ini adalah proses pengenalan atau pendaftaran. Setelah informasi itu masuk ke sensory register, maka selanjutnya prosesnya adalah melalui short memory atau memori jangka pendek. Short time memory atau memori jangka pendek disebut juga dengan memori aktif atau dasar. Letaknya pada otak bagian depan atau frontal lobe. Normalnya, suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam waktu 30 detik atau beberapa hari ke depan akan disimpan dalam memori tersebut. Pada kondisi ini, seseorang akan mengalami beberapa gejala. Yang pertama, menanyakan sesuatu hal yang sama secara terus-menerus. 2. Lupa di mana dia menempatkan sesuatu. 3. Lupa akan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Sebenarnya kondisi ini akan dikatakan wajar apabila dialami oleh seorang lansia, karena pada dasarnya short term memory terjadi seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Yang keempat, ada komponen long time memory
atau memori jangka panjang adalah menampung hasil pengolahan yang ada dalam memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam jangka panjang akan bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Oke, selanjutnya yaitu respon generator atau pencipta respon, yaitu menampung semua informasi ataupun memori jangka panjang dan merubahnya menjadi sebuah reaksi jawaban. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.